Ada yang pernah tiba-tiba terbangun ya, terbangun pas tidur malam, kemudian pas bangun itu panik ya, kok tiba-tiba muncul panik. Nah, ini kondisi ini disebut namanya night terror ataupun teror tidur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Ya, night terror adalah gangguan tidur yang membuat seorang itu kebangun ya dari tidurnya, kemudian mengalami panik. Nah, intinya dia bangun tidur kemudian panik ya. Nah, orang-orang yang mengalami night terror ini biasanya dia merasa ketakutan ya. Dia bisa berteriak, bisa berdebar-debar, bisa menangis ya setelah bangun tidur. Ya pokoknya ya gejalanya ya lumayan serem juga ya. Nah, night terror ini termasuk gangguan tidur ya, bukan mimpi buruk. Beda ya. Jadi kalau seandainya seorang hendak tidur kemudian terlelap atau ketika terbangun dari tidur, nah itu ya itu night terror. Tapi kalau mimpi buruk ya itu biasanya kejadiannya dini hari, kemudian ya ada mimpinya ya, ada pemicunya. Nah, kemudian dia terbangun ya, ingat mimpinya. Nah, itu mimpi buruk. Nah, untuk tanda dan gejala night terror itu bisa bervariasi ya, tiap orang itu bisa beda-beda, tetapi gejala umumnya yaitu menjerit, berkeringat, ya kebingungan, linglung, ya jantung berdebar ya seperti saya sebutkan tadi. Kemudian kadang melihat hal-hal yang menakutkan ya. Kemudian menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, bahkan bisa berjalan saat tidur. Nah, serta bangun tidur, ya itu matanya terbelalak ya. Nah, itu adalah gejala-gejala yang umum terjadi. Tapi tiap orang bisa beda. Nah, apa saja dok penyebabnya night terror ini? Nah, kalau night terror ini ya itu kurang tidur ya, kurang tidur yang parah. Kemudian kelelahan yang ekstrim, ya stres, demam, gangguan pernapasan saat tidur ya, misalkan sleep apnea ya. Kemudian sindrom kaki gelisah, ataupun restless leg syndrome ya, efek samping obat-obatan, depresi ataupun gangguan kecemasan, kemudian konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, ya ini bisa menjadi penyebabnya. Dok, untuk komplikasi night terror apa? Ya untuk komplikasinya ya teman-teman bisa ngantuk siang hari, ya kemudian merasa lemas, ya kemudian kurang berenergi, fokusnya kurang ya ataupun konsentrasinya itu berkurang. Nah, akhirnya apa? Ya bisa ya gangguan aktivitas siang harinya. Nah, kemudian bisa mengalami cedera. Nah, bisa mengalami cedera ya karena kebangun kan kaget ya, nanti bisa saja ya jatuh ataupun sebagainya. Kemudian merasa malu bisa juga ya karena misalkan ini nggak diketahui orang ya aman-aman saja, tapi kalau diketahui orang kadang minder ya, minder. Apalagi kalau seandainya ada temannya, tidur sama temannya, ya sering kejadian seperti itu, misalkan di asrama. Nah, gimana dok untuk mengobati night terror? Nah, jadi teman-teman, ya biasanya night terror ini bisa membaik dengan sendirinya, ya tanpa pengobatan khusus ya. Tapi ada beberapa cara supaya bisa baik sendiri, yaitu didasari ya penyebabnya apa. Nah, misalkan ya karena stres, yang pertama tentu harus mengatasi stres. Nah, stres ini normal ya, namanya kita hidup, stres itu normal, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ya, kalau seandainya teman-teman stres, kecemasan, penyebab munculnya night terror, ya tentu ya stresnya harus diatasi dengan melakukan kegiatan menyenangkan, misalkan lakukan hobi, olahraga ya. Kalau memang nggak bisa juga, berarti perlu bantuan dokter ataupun psikolog. Yang kedua, obati masalah medisnya. Nah, jadi teman-teman misalkan ada masalah medis ataupun penyakit tertentu ya, misalkan gangguan mental atau misalkan sleep apnea ya atau depresi ya. Nah, pokoknya intinya masalah kesehatan lah yang menjadi penyebab night terror ini. Itu harus diobati ya, harus diobati sampai benar-benar sembuh. Jadi perlu konsultasikan ke dokter kalau punya masalah kesehatan tertentu. Nah, yang ketiga itu dibangunkan. Nah, jadi dalam beberapa kasus ya, night terror ataupun teror tidur ini itu munculnya itu jamnya biasanya waktunya itu kurang lebih sama ya. Ya lebih kurang sama. Jadi misalkan ya teman-teman ya itu pasti minta tolong keluarga ataupun pasangannya itu dibangunkan ya. Dibangunkan sekitar 15 menit sebelum munculnya gejala. Misalkan jam 1, berarti ya jam 12.45 dibangunkan. Nah, itu nanti ya baru tidur lagi. Ya, itu adalah salah satu cara yang efektif juga. Yang keempat itu obat-obatan.
Nah, kalau terjadi pada anak-anak itu nggak perlu obat-obatan, ya itu biasanya nanti akan hilang sendiri seiring bertambahnya usia. Tapi kalau pada dewasa, nah itu tentu ya diatasi penyebabnya. Nah, tapi kalau seandainya nggak bisa juga, ya biasanya dokter akan memberikan obat-obatan antidepresan, ya benzodiazepin, ya. Nah, jadi teman-teman itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, teror tidur lebih umum terjadi pada anak-anak. Jadi lebih banyak anak-anak ya dibandingkan dengan dewasa. Nah, jadi kalau anak-anak mengalami hal itu, teman-teman sebagai orang tua ya, nah itu teman-teman ya harus tenangkan diri anaknya, dipeluk anaknya, kemudian ya biar dia merasa aman, kemudian ceritakan hal-hal yang menyenangkan supaya dia nggak takut lagi, nggak cemas lagi, nggak panik lagi. Nah, untuk anak biasanya akan hilang sendiri ya, seiring bertambahnya usia dia nanti hilang sendiri. Nah, gimana cara pencegahannya, Dok? Untuk pencegahannya kalau dewasa hindari minum alkohol ya. Hindari minum alkohol. Untuk anak-anak juga hindari minuman berkafein ya, teh, kopi sebelum tidur itu dihindari, dewasa juga dihindari. Nah, kemudian ya hindari stres, atasi stres, keluar stres dengan baik ya, jangan sampai berlarut-larut ya. Nah, tidur cukup teratur ya, jangan sampai teman-teman tidurnya begadang, kemudian tidurnya terlalu malam ya. Nah, jadi harus cukupi waktu tidur. Tidur siang jangan terlalu lama ya. Nah, karena ini nanti bisa menyebabkan teman-teman tidur malamnya kesusahan. Nah, saat tidur pastikan tempatnya itu nyaman. Nyaman, gelap, redup ya. Jangan banyak cahaya-cahaya ataupun suara-suara. Kalau perlu pakai penutup mata. Karena idealnya memang kita tidur itu lampu ya itu pakai lampu tidur atau dimatikan ya, gelap. Nah, supaya ya hormon-hormon tubuh yaitu berproduksi ya ataupun diproduksi dengan baik. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.